Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Hasibuan, NPM 2017 05 10 33. Ya, di sini saya akan bahas tentang menyelesaikan tugas 1 mengantar organisasi komputer. Jadi kita mulai saja langsung ke materinya. Untuk materi kali ini, yang pertama adalah perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara untuk menghubungkan berbagai komponen perangkat keras agar tercipta sebuah sistem komputer yang dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Arsitektur komputer akan menghasilkan sebuah konsep perencanaan, sebuah rencana cetak biru, dan hubungannya dengan berbagai perangkat yang didesain. Arsitektur komputer lebih menekankan pada konsep dari sebuah sistem komputer, dan implementasi dari perencanaan akan fokus pada tiap bagian, terutama pada kerja CPU, cara untuk mengakses data dan alamat dan ke RAM, memory cache, dan lain-lain. Pada arsitektur komputer dipelajari atribut sistem komputer dan berdampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Salah satu jenis arsitektur yang paling populer adalah arsitektur von Neumann yang telah diciptakan oleh John von Neumann tahun 1930 sampai 1957. Pada arsitektur mesin von Neumann dijelaskan bahwa komputer memiliki 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika, logis, alat masukan atau input, memori, unit kontrol, dan hasil dari output. Yang selanjutnya, semua bagian dihubungkan dengan kawat bus. Kemudian ada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasionalnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya sinyal kontrol, interface, antarmuka atau UI, teknologi memori peripheral. Kemudian ada struktur komputer dengan arsitektur von Neumann yang saya tadi dijelaskan. Arsitektur komputer von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann 1903 sampai 1557. Nama von Neumann sendiri diambil dari namanya karena dialah yang pertama kali mempublikasikan konsep tersebut. Arsitektur komputer ini hanya digunakan di sebagian besar sistem komputer non paralel seperti komputer rumahan atau notebook. Ini proses input, dan di sini akan diproses datanya. Ini adalah media penyimpanan atau RAM. Ini adalah outputnya, hasil dari inputnya dan prosesnya. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika, yaitu di sini, dan media penyimpanan, memori, dan alat input atau hasil keluaran output secara kolektif dinamakan I/O. Ini input dan ini output. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis ALU yang merupakan bagian dari unit kontrol CPU, media penyimpanan, memori, dan alat masukan input dan hasil keluaran output secara kolektif dinamakan I/O. Yang pertama kita bahas adalah input atau masukan. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau perangkat masukan yang umumnya digunakan personal komputer adalah keyboard, mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang bisa digunakan untuk bermain game atau permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk memindai gambar agar dapat diolah secara digital. Touch panel dengan menggunakan sentuhan jari, user dapat melakukan suatu proses akses file sebagai pengganti mouse, mikrofon untuk merekam suara ke dalam komputer, dan masih banyak lagi. Pemrosesan. CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemrosesan dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali, control unit,
serta unit aritmatika and logic (ALU). Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berurutan kecil yang disebut dengan register, penyimpanan memori. Yang ketiga, memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori ini dibagi menjadi dua, yaitu ada RAM, Random Access Memory, adalah memori utama bagian komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Dan kemudian ada ROM, Read Only Memory, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak akan hilang atau berubah walaupun aliran listriknya dimatikan. Proses menyimpan data di ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan oleh mudah. Sampai saat ini ada berbagai jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer, antara lain ROM, EPROM, ROM, EEPROM, and flash memory. Yang keempat, ada keluaran atau output. Perangkat output adalah sebuah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer penggunanya. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan lain dari arsitektur von Neumann adalah pada fleksibilitas pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori RAM. Misalnya pada saat power on dibuat program inisialisasi yang mengisi byte di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program atau ROM. Contohnya adalah data lookup table yang ditaruh di RAM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat satu daya mati. Pada mikroskoper von Neumann, instruksi yang membaca data lookup table atau program pengambilan data di ROM adalah instruksi pengamatan biasa. Sebagai contoh, pada mikro 8-bit Motorola 68HC11, program itu ditulis dengan LDIA $4.000 A $4.000. Program ini adalah instruksi untuk mengisi akumulator A dengan data yang ada di dalam unit di alamat 4000 ROM. Kelemahannya diantaranya adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping. Untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan, selain itu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Satu instruksinya bisa terdiri dari opcode instruksinya sendiri dan diikuti dengan operand, alamat atau data. Karena memori program terbatas hanya 8 bit, maka instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 bit. Misalnya, byte pertama adalah opcode dan byte berikutnya adalah operand. Secara umum, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, dan alhasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Kemudian ada arsitektur Harvard. Berbeda dengan von Neumann, Harvard lebih kompleks. Pada mikroskoper yang berarsitektur Harvard, overlapping pada saat menjalankan instruksi bila terjadi satu instruksi biasanya dieksekusi dengan urutan fetch, membaca instruksi, decode, pengalamatan, read, membaca data, execute, eksekusi, dan write, penulisan data jika perlu. Secara garis besar, ada dua hal yang dilakukan prosesor, yaitu fetching atau membaca perintah yang ada di memori program atau ROM, dan kemudian diikuti oleh executing berupa read atau write dari ke memori data RAM. Karena pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada saat menjalankan instruksi. Dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua dan seharusnya. Inilah yang disebut dengan sistem pipeline, sehingga program keseluruhannya dapat dijalankan relatif lebih cepat. Pada arsitektur Harvard,
Lebar bit memori program tidak mesti sama dengan lebar memori data. Berbeda dengan Von Neumann yang harus sama, misalnya 8 bit, maka programnya juga harus 8 bit. Berbeda dengan Harvard, dia programnya tidak mesti sama dengan lebar data memori. Misalnya pada keluarga PIC-XX dari microchip, ada yang memiliki memori program dengan lebar 12,4 atau 16 bit, sedangkan lebar datanya tetap 8 bit. Karena byte memori program yang besar 16 bit, opcode dan operan dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah supaya instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan cepat. Kedua hal di atas yang membuat prosesor berarsitektur Harvard bisa memiliki CPI yang kecil. PIC-XX dari microchip dikenal sebagai mikroprosesor yang memiliki satu siklus mesin, machine cycle, untuk tiap instruksinya kecuali instruksi percabangan. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung oleh bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda. Sedemikian rupa instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagai data sedang diambil dan dioperasikan. Lebih lanjut lagi, bus data bisa memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusiannya instruksi yang cepat. Sebagai contoh, mikrokontroler Intel Intel keluarga MCS 51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data dan bus terpisah internal untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dari microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Instruction set arsitektur, set instruksi bahasa Inggrisnya dari instruksi set atau instruksi set arsitektur ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, ekspresi, dan operasi input-output eksternalnya jika ada. Mikroarsitektur prosesor adalah deskripsi rangkaian elektrik komponen penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah arsitektur sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan WARCH. Mikroarsitektur atau arsitektur mikro bersama arsitektur set instruksi atau ISA merupakan dasar arsitektur komponen. Setiap mikroprosesor pasti dibangun berdasarkan mikroarsitektur tertentu. Interrupt ini adalah suatu perintah khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Pada IBM PC dan kompatibelnya disediakan 256 interupsi yang diberi nomor dari 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai 1 FH disediakan oleh BIOS, yaitu IC dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi bila terjadi interupsi dengan nomor 0-1 FH, maka secara default komputer akan beralih menuju RAM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler. Perbedaan Von Neumann dengan Harvard. Arsitektur Von Neumann adalah arsitektur komponen yang menempatkan program ROM atau read only memory dan data RAM random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur Von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Contohnya Intel 80 C51, keluarga microchip PC 6XX, Philips P87, CLXX, dan Atmel AT89L SXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing
tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin I/O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti ALD converter, LCD EEPROM, dan device I/O lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut nama microcontroller. Kemudian ada sistem desain. Desain sistem adalah sebuah sistem yang dibuat atas kesepakatan bersama yang menjelaskan cara kita bekerja, cara kita berkolaborasi dalam rangka pengembangan sebuah produk, dan sebuah tim harus patuh menjalankan sistem tersebut dari mulai product owner, desainer, sampai developer. Menurut Ala Kolmatova dalam buku judul Desain System terbitan Smashing Magazine, desain sistem adalah kumpulan komponen yang saling terhubung, terintegrasi dengan sistem yang disepakati, kemudian bisa digunakan secara bersama-sama. Ini adalah contoh sistem desain seperti UI. Jadi lebih mudah bagi penggunanya dalam menggunakannya. Manfaat desain sistem ini adalah konsistensi in design. Sedikit berbeda dengan disiplin ilmu desain lainnya, dalam mendesain sebuah produk digital sangat memungkinkan untuk menemukan berbagai macam cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi hal itu kadang bisa menjadi sangat liar jika tidak ada batasan yang dibuat. Maka tampilan produk kita akan berbeda tergantung selera desainer, dan hal itu bisa berisiko user experience produk kita ini menjadi tidak nyaman untuk pengguna. Nah, dengan adanya batasan-batasan pada desain sistem diharapkan dapat menjaga kualitas user experience produk kita. Efisiensi. Salah satu prinsip dasar yang dipakai di desain sistem adalah komponen berbasis reusable. Ketika mendesain sebuah komponen, kita juga harus berpikir bahwa komponen tersebut akan bisa digunakan di layout lainnya. Ketika sewaktu-waktu ada fitur baru menggunakan komponen tadi, maka kita perlu membuat komponen baru. Cukup mengambil dari library. Dari contoh simpel ini saja sudah terlihat bisa menghemat banyak waktu dalam proses pengembangan produk. Yang kemudian ada teamwork and collaboration. Salah satu poin penting adanya desain sistem adalah mengubah mindset cara kita bekerja, bukan lagi individual tetapi kolaboratif. Desain sistem bukan semata-mata tentang hasil akhir, yaitu produk yang kita luncurkan kepada pengguna. Membangun desain sistem juga dapat membuat sebuah legacy untuk orang-orang supaya di lain kesempatan bisa menggunakan kembali sistem yang kita rancang. Terima kasih untuk kali ini. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link PPT sudah ada di bawah di deskripsi. Sekian, terima kasih.